Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Detik-detik terakhir sebentar kita sama-sama akan tinggalkan 2024. Pada malam hari ini tinggal berapa jam lagi kita sama-sama akan mengucapkan selamat tinggal 2024. Berarti sama juga kita tinggalkan kehidupan yang lama. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyampaikan 3 hal penting kepada Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama, ucapkan syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan kasih karunia Tuhan yang tak terhitung. Tidak bisa kita hitung satu persatu betapa banyaknya kasih setia Tuhan. Buat keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, buat penjagaan, penyertaan, perlindungan, berkat, segala-galanya. Begitu banyak yang sudah kita alami pertolongan Tuhan dengan luar biasa. Itu yang pertama, ucapkan syukur kepada Tuhan atas semua kasih karunia Tuhan, bahkan keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi dalam kehidupan saya bersama keluarga, termasuk Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Yang kedua, kita mau tinggalkan kehidupan yang lama. Mari Bapak Ibu, kita mau kembali bertobat, datang kepada Yesus. Komitmen kita supaya kita jangan sampai di tahun yang baru tetap dengan sifat yang lama kita pakai. Sebab Tuhan berkata di dalam Wahyu 21, di dalam kerajaan surga sudah tidak ada kehidupan yang lama. Semua di dalam kehidupan yang baru, langit yang baru, surga yang sama-sama kita akan nikmati. Sudah bukan kehidupan yang lama, tapi menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Itu yang kedua. Dan ketiga, kita minta pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus kan tuntun kita memasuki tahun yang baru, supaya langkah demi langkah kita berjalan bersama Yesus. Kita minta pimpinan Tuhan, Roh Kudus tuntun hidupku, supaya Roh Kudus kan menyertai kita. Dan kita tidak boleh menjadi anak Tuhan yang bandel, tapi kita mencari perkenanan Tuhan. Besok tanggal 1 saya akan khotbahkan tentang mencari perkenanan Tuhan. Tapi jadi tahun 2025, tema yang saya mau sampaikan adalah tema tahun perkenanan Tuhan. Supaya hari-hari kita mencari perkenanan Tuhan, yaitu hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tutu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, haleluya. Segala puji syukur bagimu. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, demikianlah firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus, puji syukur hanya bagi namamu Tuhan. Ku tak dapat hitung betapa banyaknya kebaikan kasih setia Tuhan selamanya, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu ya Tuhan. Punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran,
dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, amin, haleluya. Punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengumpulkan segala-galanya. Oh, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sucikanlah Bapakku malam hari pikiranku, mulutku, hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Aku mau bertobat biar hidupku menjadi baru. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus Kristus Bapakku. Haleluya. Berfirman Bapa, karena sebentar berapa jam lagi kami akan sama-sama akan tutup malam hari ini 31 Desember 2024. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi awal dan akhir dalam hidup kami. Atas pimpinan Tuhan dari sejak 1 Januari 2024. Begitu banyak Bapa pertolongan, kasih kebaikan Tuhan, kesetiaan, keselamatan, tak terhingga kasih-Mu, ria sakala magarmat. Oh, haleluya. Syukur. Suara firman-Mu belajar kami selalu bersyukur atas semua hal yang sudah kami terima dari Engkau. Berfirman Bapa, sebentar kami akan terima firman Tuhan untuk mengakhiri kami 31 Desember. Dan besok kami akan mengawali 1 Januari 2025. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Engkau selalu menjadi awal dan akhir, Alfa dan Omega. Engkau Bapa kami, Raja kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami. Engkau di atas segala kalanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat tinggal sebentar lagi 2024. Kita sama-sama akan mengakhiri 2024 bersama dengan Tuhan Yesus. Ada 3 hal penting yang saya sampaikan. Yang pertama, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kedua, tinggalkan kehidupan yang lama. Mari sama-sama kita membaca. Yang pertama, saya sudah bacakan tadi, saya kasih 2 ayat. Yang pertama 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 3 hal penting di sini. Yang pertama mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua dikehendaki Allah. Terus yang ketiga di dalam Kristus. Jadi yang pertama kita belajar mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan, yang kita alami dari Tuhan. Baik, yang pertama dari sejak kita hidup di dunia ini. Saya pribadi hidup di dunia ini dari 17 Agustus 1956. Dari tahun demi tahun Tuhan pelihara hidup saya. Sampai 1 Januari 2024. Sampai hari ini malam ini 31 Desember 2024. Usia saya dipelihara sama Tuhan sudah 68 tahun lebih, saudara. Berapa hari itu dari sejak lahir? Saya belum hitung. Berapa jam, berapa menit, berapa detik. Bapak Ibu tolong hitung masing-masing umur Bapak Ibu. Tolong. Bapak Ibu kalau mau hitung. Tiap detik, tiap saat. Kasih setia Tuhan tidak pernah tinggalkan. Begitu banyak. Saya katakan tak terhingga kasih kebaikan Tuhan
yang sudah kita terima. Untuk itu yang pertama kita puji syukur kepada Tuhan Yesus atas semua. Dan nomor satu, keselamatan hidup kekal di sorga. Karena di dalam dia ada kepastian. Di dalam dia ada kepastian. Dalam Yohanes 10:28. Pasti tidak akan binasa. Di dalam dia ada hidup yang kekal. Oleh itu mari. Yang kedua. Kalau kita sudah ucapan syukur kepada Tuhan. Mari yang kedua. Kalau kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak boleh hidup yang lama. Tinggalkan kehidupan yang lama. Ya, ucapkan syukur. Saya kasih janji tadi. Satu ayat lagi. Satu Tesalonika, sekarang Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita menjawab syukur kepada Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Allah. Karena kita di dalam Kristus. Kita bukan di luar Kristus. Jadi ucapan syukur itu dikehendaki Allah. Kalau Bapak bersungut-sungut, berarti bukan dikehendaki Allah. Tipe orang yang suka ngomel, berarti saudara tidak dikehendaki Allah. Berhenti mengomel, saudara. Ya, karena firman Allah dikatakan tadi, ucapkan syukur atas segala sebab itulah yang dikehendaki Allah. Berarti kalau ucap syukur itu dikehendaki Allah. Tapi kalau ngomel bersungut-sungut, suka berkeluh kesah, komplain melulu, itu bukan kehendak Allah, itu kehendak iblis. Lihat bangsa Israel. Waktu keluar Mesir sudah banyak pertolongan Tuhan. Ngomel-ngomel bersungut-sungut, dimakan mati oleh malaikat maut, saudara. Maka yang kedua, mari kita mau selalu menurut kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena yang ketiga, kita di dalam Kristus. Kalau di dalam Kristus, poin yang kedua saya sampaikan, mari kita mau tinggalkan kehidupan yang lama. Karena dalam 2 Korintus 5:17, kita melalui ciptaan yang baru di dalam Kristus. Saya kasih doa juga tadi, 2 Korintus 5:17, mari kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita tinggalkan kehidupan yang lama. Karena kehidupan kita ciptaan Kristus. Apalagi kita nanti memasuki tahun yang baru. Berarti mencari perkenan Tuhan. Nanti mau khotbah. Besok saya mau sampaikan tentang mencari perkenan Tuhan. Saya mau baca dulu yang kedua janji saya. Yang berkata, yaitu hidup baru. Tinggalkan kehidupan lama, ciptaan yang baru. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesuatu yang baru sudah datang. Berapa tahun sudah menjadi orang Kristen? Jangan kehidupan sifat lama. Kehidupan yang bandel, pornografi stop. Merokok stop. Kehidupan yang lama, suka judi stop. Main selingkuh stop, perbuatan dosa stop. Saudara harus hidup benar, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tinggalkan kehidupan lama, mari kita menyongsong tahun yang baru, kehidupan yang baru kita wujudkan di dalam nama Tuhan. Jadi yang kedua, bertobat. Ya, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kehidupan lama kita tinggalkan. Dan mari kita kehidupan di dalam Kristus, kehidupan yang baru. Dan saya kasih ayat kedua di dalam Efesus pasal yang kedua, saudara. Efesus pasal yang 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dahulu berarti kehidupan yang lama. Kita matikan segala stop dosa lama. Stop, berhenti. Mari kita menyongsong kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Bukti ini. Contoh konkret. Nanti malam jam 00 makin dekat, tinggal berapa jam, so. Kita sama-sama berarti memasuki tahun yang baru. 1 Januari 2025, tinggal berapa jam lagi. Berarti kesimpulannya makin mendekati kedatangan Tuhan. Makin dekat, Tuhan sudah tentukan fixed date. Tentunya pasti Tuhan sudah tentukan fixed date, tanggal yang pasti. Itu Tuhan yang tahu, kita tidak tahu. Tapi yang penting dari kehidupan kita, tinggalkan kehidupan lama. Karena kita di dalam Kristus, kata firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5:18, bahwa kita di dalam Kristus. Yang pertama kita ucapkan syukur. Kedua, kalau itu yang dikehendaki Allah, jadi kita tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh ngomel, tidak boleh belajar. Kita menjadi orang Kristen selalu menyongsong di tahun yang baru. Ucapkan syukur, tidak boleh ngomel. Dan kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, mari kita hidup di dalam Kristus, bertobat. Yaitu masuk yang kedua, kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mempersiapkan diri. Saya kasih satu ayat lagi di dalam Kolose pasal 1 ayat 10 dan Kolose 3. Saya kasih dua ayat saya. Supaya kita mencari perkenanan Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan kehidupan yang lama kita pakai. Gak laku, saudara. Tapi kehidupan Kristus, itu yang kita pakai. Menjadi pedoman kita, firman Tuhan.
Saya mau baca Kolose pasal 1 ayat 10, minta sama Tuhan. Demikian, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan baik, dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mari kita mau bertumbuh. Kita menjadi perkenanan Tuhan. Sebentar sama-sama kita mau tutup akhir tahun komitmen baru dengan Tuhan. Supaya hari ini kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kasih satu ayat ini satu lagi. Kolose pasal 3 ayat 10. Kita diperbarui terus menerus. Kolose pasal 3 ayat 10. Dan telah menggunakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambaran haliknya, mari kita di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru, tinggalkan kehidupan yang lama. Kita di dalam Kristus harus dengan kehidupan yang baru, betul. Ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itu dikehendaki Allah. Tinggalkan dosa, minta ampun sama Tuhan. Tinggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Kalau sudah dulu suka dendam, dengki, benci, iri hati, sifat-sifat hati lama, kita buang. Jangan sampai ada dendam, dengki loh saudara. Kalau mungkin di antara saudara perselisihan, ada sesuatu dengan suami, istri, atau siapapun, dendam, dengki, benci, dengan buang itu, damai dengan mereka. Damai. Minta maaf, dan kalau mereka bersalah, maafkan dia, ampuni dia. Ada damai sejahtera di dalam Yesus, ada damai sejahtera. Di dalam nama Yesus ada pengampunan. Di dalam nama Yesus ada kasih. Biar damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun menyertai Bapak Ibu. Sama-sama kita tutup kehidupan yang lama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menyongsong Tuhan yang baru bersama dengan Tuhan. Nanti saya akan sampaikan tuh besok mencari perkenan Tuhan. Dan sama-sama kita tutup 31 Desember 2024. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih ayat terakhir sesuai dengan kitab Wahyu pasal 22, saudara. Saya mau buka Alkitab ini karena selalu saya pakai Alkitab, saudara. Saya cinta Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 13 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama tutup 31 Desember 2024 sebentar, berapa saat lagi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, dengan nyanyikan pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Secara vertikal sudah disampaikan, dan secara horizontal Bapak Ibu saling mengampuni, saling minta maaf. Saya juga minta maaf kepada istri, kepada anak, kepada jemaat yang saya cintai, baik yang di Jakarta, baik yang di Jember, kepada rekan-rekan Tuhan. Mungkin ada perilaku atau kata-kata yang tidak berkenan selama tahun 2024. Mari kita saling memberi maaf, saling mengampuni. Kita lupakan persoalan yang lama, dan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang ada adalah Kristus berkuasa dalam kehidupan kita. Kristus yang terutama, sesuai dengan gambaran haliknya, kita diciptakan dari sejak awal serupa dengan Kristus, sehingga nanti kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam ciptaan yang baru sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Segala puji syukur bagi-Mu. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Selamat kita mengakhiri tahun 2024 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat memasuki 1 Januari 2025. Saya bersama keluarga, istri saya Mimiati, putri saya Mari Karuna Rahmat, kepada Bapak Ibu dan kepada anak semua, adik-adik saya, lansia yang di Jember, anak saya Yowa, Andika, Adril, Gaby, Michael, semua anak saya yang saya cintai, semua diberkati Tuhan. Seluruh jemaatmu, jemaat Tuhan Yesus Gereja Bethel Tabernakel hidup di Jember, jemaat Gereja Bethel Tabernakel se-Indonesia, semua yang saya cintai, jemaat Tuhan yang saya cintai, dari berbagai macam sinode. Karena di surga besok tidak ada sinode-sinode, tidak ada. Yang ada adalah orang yang punya hati Kristus, serupa dengan Kristus itu di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita adalah keluarga ilahi, semua diberkati sama Tuhan. Saya minta maaf kepada setiap kita, kepada saudara, istri, anak, para adik-adik saya, semua, kepada semua yang saya cintai. Dalam nama Tuhan Yesus saya minta maaf. Saling mengampuni, setiap kita saling mengampuni. Jangan berbuat dosa lagi, jangan nyakiti lagi, tapi hidup di dalam Kristus, ciptaan yang baru. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel.